Pagi-pagi mencuci panci, bekas bakaran malam Selasa. Tolong simak video ini, video materi penjelasan dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Mayansari dengan NPM A1A021083, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu metode penelitian pada pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu untuk di lapangan. Yang selanjutnya yaitu fokus penelitian sesuai dengan fakta ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Yang ketiga, tekanan pada proses bukan hanya bersifat induktif. Yang keempat, mengutamakan makna. Yang kelima, mengungkapkan sifat pertentangan, hubungan, dan pandangan yang terjadi pada sebuah lingkungan responden. Kemudian, dalam hal pengumpulan data, Gill et al. 2008 mengemukakan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview, atau individu dan grup. A. Metode observasi. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudhaja, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang timbul. Ciri-ciri observasi yang pertama, observasi mempunyai sasaran yang khusus, observasi dilakukan secara sistematis. Yang kedua, observasi membutuhkan pencatatan, dengan segera observasi membutuhkan keahlian. B. Metode analisis visual. Analisis visual adalah sekelompok sistem dan proses pengukuran yang menghubungkan penataran anuavis dengan visualisasi informasi. Ciri-ciri analisis visual yang pertama, visualisasi ringkas dan sederhana, data dan angka kompleks. Yang kedua, hemat waktu dengan template siap pakai. Yang ketiga, yang siap untuk presentasi PowerPoint. Yang keempat, berkolaborasi dalam memvisualisasikan data penelitian dengan rekan Anda secara real time. C. Metode studi pustaka. Berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku literatur catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Ciri-ciri studi pustaka yang pertama, penuh terhadap langsung dengan teks atau naskah, atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian atau benda-benda lainnya. Yang kedua, menjelaskan hubungan sebab 26-26 pengembangan teori dalam fase desain penelitian. D. Metode interview atau wawancara. Salah satu metode pengumpulan data yang mengadakan wawancara atau tanya jawab secara lisan untuk memperoleh data. Ciri-ciri metode interview yaitu yang pertama, bertatap muka dengan narasumber. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, ada pewawancara. Yang keempat, ada narasumber. Yang kelima, netral. Yang keenam, bersikap adil. Yang ketujuh, santai. Yang kedelapan, bersikap ramah. Yang kedua yaitu metode penelitian pada pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai bagian dan serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau kompusi. Macam-macam metode penelitian kuantitatif yaitu korelasi, eksperimen, dan survei. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kebijakan, penelitian relevan hasil observasi, kelebihan dari materi yang dikembangkan berdasarkan teori, dan penelitian relevan. B. Ruang lingkup penelitian.
C. Rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan instrumennya lembar penelitian, kelebihan dan kekurangan, atau kekuatan, kelemahan tentang lembar penelitian lembar analisis SWOT. Yang kedua, bagaimana hasil desain modul ajar pada materi teks eksposisi berbasis PJBL, instrumen penelitiannya. Yang ketiga, apakah hasil pengembangan modul ajar berbasis ini layak digunakan oleh guru dan siswa, instrumen lembar angket, kelayakan di segi bahasa. Yang keempat, bagaimana observasi implementasi yang terjadi di kelas instrumennya lembar. Yang kelima, apakah modul ajar yang sudah diimplementasikan layak digunakan instrumennya, teks eksposisi. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. F. Definisi operasional. Bab 2. Landasan teori. A. Kajian teori. B. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. D. Rancangan model. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Metode penelitian, pendekatan, metode, desain, gambar desain. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Prosedur penelitian, pengembangan tahap 1, studi pendahuluan, tahap 2, tahap pengembangan model, dan tahap 3, tahap evaluasi atau pengujian model. D. Teknik pengumpulan data. E. Instrumen penelitian. F. Teknik analisis data. G. Uji keabsahan data penelitian. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian berisi jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian. B. Pembahasan berisi hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian. Hadir solusi dari masalah. Bab 5. Simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan. Saran berisi rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat. Daftar pustaka berisi sesuai dengan urutan abjad lampiran, berisi urutan sesuai proses penelitian. Materi yang ketiga yaitu metode penelitian pada pendekatan campuran, merupakan suatu metode yang digunakan dalam mencampurkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian campuran bersifat pluralise atau menghargai perbedaan dan berorientasi pada 16 pekerjaan serta bersifat praktis. Karena salah satu awal lahirnya perhentian campuran tidak lepas dari peran filsafat pragmatisme. Dalam metode ini adalah R dan D, PTK dan Lesson. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kebijakan penelitian relevan, hasil observasi masalah, dan potensi yang ada. Kelebihan dari tindakan yang akan diterapkan berdasarkan teori dan penelitian relevan. B. Ruang lingkup penelitian. C. Rumusan masalah penelitian, yaitu pertanyaan berkaitan proses dan hasil. Yang pertama, bagaimana menulis teks eksposisi menggunakan metode PJBL, instrumennya lembar observasi. Yang kedua, apakah model pembelajaran PJBL meningkatkan keterampilan menulis teks eksposisi, instrumennya tes. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. F. Definisi istilah. C. Rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan instrumennya lembar penelitian, kelebihan dan kekurangan atau kekurangan kelemahan tentang lembar penilaian lembar analisis SWOT. Yang kedua, bagaimana hasil desain modul ajar pada materi teks eksposisi berbasis PJBL, instrumennya penelitian atau gambar modul ajar. Yang ketiga, apakah hasil pengembangan modul ajar berbasis ini layak digunakan oleh guru dan siswa, instrumen lembar angket, kelayakan dari segi bahasa. Yang keempat, bagaimana observasi implementasi yang terjadi di kelas instrumen lembar. Yang kelima, apakah modul ajar yang sudah diimplementasikan layak digunakan, instrumennya teks eksposisi. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. F. Definisi operasional. Bab 2. Landasan teori. A. Kajian teori. B. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. D. Hipotesis. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Metode penelitian, pendekatan, metode desain, gambar desain. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Prosedur penelitian siklus 1, siklus 2, dan sebagainya. D. Populasi dan sampel. E. Teknik pengumpulan data. F. Instrumen penelitian. G. Uji keabsahan data penelitian. H. Teknik analisis data. I. Indikator keberhasilan tindakan.
Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian berisi jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian. B. Pembahasan berisi hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian. Hadir solusi dari masalah. Bab 5 simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan. Saran berisi rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat. Daftar pustaka berisi sesuai dengan urutan abjad. Lampiran berisi urutan sesuai proses penelitian. Sekian video pembelajaran dari saya. Sangatlah manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhirlah sudah pembahasan materi ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.